sang merah putih. Ya, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sejarah Paskibra Indonesia. Selamat menyaksikan. Di balik tegaknya sang merah putih, ada semangat, disiplin, dan perjuangan yang tak pernah padam. Inilah sejarah Paskibra Indonesia dari buku Orange. Paskibra SMA Negeri 1, Rejo Tangan. Sejarah Paskibra Indonesia. Paskibra, pasukan pengibar bendera pusaka, adalah wadah bagi pemuda-pemudi tingkat SLTA yang berkarakter mandiri, aktif, dan inovatif yang bertugas besar mengibarkan serta menurunkan bendera merah putih pada upacara peringatan HUT RI dari tingkat kecamatan hingga nasional. Sejarahnya tidak lepas dari bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati yang awalnya berukuran 2x3 meter menyusut menjadi 196 kali 274 cm karena faktor usia serta sering dicuci. Pertama kali dikibarkan oleh Latif Hendra Ningrat Trimurti dan Suhud pada saat proklamasi. Pada tahun 1947 sampai 1948, pengibaran bendera ditangani oleh Husein Muntar dengan 5 pengibar yang terdiri dari 3 putra dan 2 putri asal Jawa Tengah untuk melambangkan Pancasila. Tahun 1940, Husein Muntar dan lagi menangani pengibaran bendera pusaka dan tugas tersebut dilaksanakan oleh rumah tangga kepresidenan pada tahun 1964 dengan pengibar yang dari pelajar dan mahasiswa di Jakarta. Tahun 1967, Husein Muntar kembali menangani dengan proses latihan Pasrakara atau pasukan pengerek bendera pusaka yang berformasi 17 orang sebagai pengiring atau pemandu, 8 orang sebagai inti, dan 45 orang sebagai pembawa. Kemudian pada tahun 1969 dibuat bendera duplikat dari 3 potong kain merah dan 3 potong kain putih kekuningan berbahan wol dari Balai Penelitian Tekstil Bandung, serta mulai mengikut sertakan lukisan 26 provinsi yang diwakili oleh 1 orang. Pada tahun 1973, nama Paskibraka dicetuskan pertama kali oleh Ibi Sulaiman sebagai singkatan dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Dalam sejarah ini, nama Paskibraka sempat berubah menjadi Barisan Generasi Muda Pengibar Bendera Pusaka pada tahun 2001 di bawah pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Namun, nama Paskibraka ini akhirnya digunakan kembali pada tahun 2002 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Sejarah ini juga mencatat bahwa Husein Mutahar sebagai Bapak Paskibra Indonesia yang berjasa menyelamatkan bendera pusaka dan memisahkan kain merah dan putihnya ke dalam koper yang berisi pakaian untuk mengelabui Belanda pada saat masa pengasingan. Upaya penyelamatan ini dibantu oleh Sudono, seorang anggota delegasi Republik Indonesia yang memiliki akses keluar masuk daerah pengasingan di bawah pengawasan UNCI. Lambang anggota, ciptaan Idik Sulaiman tahun 1973. 3 mahkota bermakna belajar, bekerja, berbakti. 3 kelopak bermakna aktif, disiplin, gembira. Mata rantai ada 16 lingkaran dan 16 belah ketupat. Pemuda tumbuh dari bawah yang sedang berkembang dan mekar. Paskibraka adalah lencana berbentuk perisai berbahan logam kuningan yang berfungsi sebagai pemersatu anggota Paskibraka di tingkat nasional, provinsi, maupun kota. Lambang ini berwarna dasar hitam dengan garis pinggir kuning serta memuat tulisan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan tahun masa tugas pada bagian bawahnya. Di dalam lambang tersebut terdapat gambar 3 awan yang melambangkan ketiga tingkatan wilayah penugasan. Sementara bentuk perisai sendiri mengandung makna filosofis sebagai simbol kesiapan untuk membela negara. Moto Paskibra. Paskibra tidak takut salah. Paskibra tidak takut kalah. Paskibra tidak takut jatuh. Paskibra tidak takut mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati sekalian. Satu untuk semua, semua untuk satu. Kalau ada 1000, kami ada 1. Kalau ada 100, kami ada 1. Kalau ada 10, kami yakin tetap 1.
kalau ada satu, yaitu kami, Paskibra. Goyan Paskibra, Sato Tema, Sa, Salam, Salam bila bertemu, To, tolong menolong antar sesama, Te, terima kasih jika diberi sesuatu oleh senior, maaf bila melakukan kesalahan pada peraturan Paskibra atau senior. Bendera merah putih. Bentuk dan asal-usul bendera merah putih. Bentuknya segi empat dengan perbandingan 2:3 atas warna merah dan bawah warna putih yang sama lebarnya. Namanya Dwiwarna, yang berarti dua warna. Mitologi dari warna merah yang melambangkan tanah dan putih melambangkan langit. Terinspirasi dari bendera kerajaan Majapahit yang memiliki 9 garis warna merah dan putih. Arti warna bendera merah putih. Merah berarti berani dan putih suci. Sejarah penting. Pada tahun 1928 adalah tahun pertama dikibarkannya bendera merah putih di Pulau Jawa. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Fatmawati menyiapkan kain bendera sepanjang 50 cm sebahan dasar kain putih dari spray di lemari dan kain merah pemberian penjual soto bernama Lukas Kastario. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, bendera merah putih resmi dikibarkan pada hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ketentuan bendera 200 x 300 cm, lapangan Istana Negara 120 x 180 cm, lapangan umum 100 x 150 cm, ruangan kapal dan kereta api 36 x 54 cm, mobil presiden dan wakil presiden 30 x 45 cm, mobil pejabat negara dan pesawat udara 20 x 30, kendaraan umum 10 x 15 cm, meja. Bendera wajib dikibarkan Istana Presiden dan Wakil Presiden, gedung atau kantor lembaga negara, gedung atau kantor lembaga instansi pemerintah, gedung atau kantor lembaga pemerintahan dan dewan, gedung atau kantor lembaga pemerintah daerah, gedung atau kantor Dewan Perwakilan Rakyat, gedung atau kantor perwakilan rakyat, gedung atau halaman negeri atau swasta, gedung atau kantor pemerintah dan swasta, makam pahlawan nasional. Tempat bendera negara. Bendera negara dipasang di rumah jabatan presiden atau wakil presiden, pimpinan lembaga negara, menteri, lembaga pemerintah, pos perbatasan dan pulau terluar, lingkungan TNI, serta gedung atau kantor pemerintahan. Tata cara penggunaan bendera negara dikibarkan pada tiang yang sesuai dan dipasang rapi, dinaikkan dan diturunkan dengan khidmat serta tidak menyentuh tanah. Pada pengibaran setengah tiang, dinaikkan dulu ke puncak lalu diturunkan setengah. Saat pengibaran, semua orang memberikan hormat. Bendera negara ditempatkan di posisi utama dan di bawah paling depan saat pawai. Tidak dipasang bersama bendera organisasi. Bendera negara ditempatkan dengan ketentuan apabila ada bendera atau panji organisasi, bendera dipajang di sebelah kanan. Apabila ada dua atau lebih bendera atau panji organisasi dipasang dalam satu garis, bendera negara ditempatkan di depan baris bendera atau panji organisasi di posisi tengah. Apabila bendera negara dibawa dengan tiang dalam pawai atau defil, bendera negara dibawa di depan rombongan. Bendera negara tidak dipasang dengan bendera atau panji organisasi. Larangan. Setiap orang dilarang merusak, merobek, menodai, dan membakar bendera negara. Menggunakan bendera negara untuk reklame. Mengibarkan atau memasang bendera negara yang robek, luntur, kusut, dan kusam. Memanggul tiang yang dipasang bendera negara yang dibawa atau dipegang pada waktu pawai atau upacara. Menaikkan atau menurunkan bendera negara untuk memberikan penghormatan terhadap seseorang atau apapun, kecuali sesuai pasal 9, 10, 11, dan pasal 12. Menurunkan bendera negara ke dalam liang kubur. Mencetak, menyulam, atau menulis huruf, angka, gambar, atau benda lain pada bendera negara. Memakai bendera untuk langit-langit, atap, pembungkus, barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami. Salam Merah Putih. Jaya!
cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu.